Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan umum kitab Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Baik. 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 Oke, sekarang kita mulai ya atau gimana? Ya, mau dimulai? Siap mau? Siap. Sebelumnya kemarin telah diterangkan, kan kemarin sudah diterangkan rukun iman itu ada? 5. Rukun iman ada? 6. Jangan lupa ada? 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada qada. Nah, sekarang kita itu akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman sendiri itu apa? Ada yang tahu? Apa? Mempercayai. Ada lagi? Meyakini. Ya, iman itu mempercayai atau meyakini. Nah, seterusnya apa tadi? Iman itu percaya atau yakin. Nah, percaya atau yakin itu iman. Percaya atau yakin. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu iman. Artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, dalam istilah tadi ada secara bahasa, kedua ada secara istilah. Secara istilah yaitu kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam konteks iman kepada kitab, berarti kita itu mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah tersendiri, kitab itu tersendiri itu apa? Ada yang tahu? Kitab apa? Yang sampean tahu? Panutan manusia. Oke, ada yang lain? Yang kalian tahu kitab itu buku, kitab itu apa? Apa? Gak ada yang lain? Gak ada pendapat lain? Ya. Kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Wahyu. Jadi kitab itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah. Ini belum secara luas. Wahyu Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia. Nah, dan wahyu tersebut itu untuk pedoman kehidupan bagi umat manusia. Ya, pedoman dan petunjuk hidup manusia. Nah, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup yang tadi sudah dijelaskan.
Nah, jadi iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan, diajarkan kepada umat manusia. Bisa ditulis ayo. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah sudah iman kepada kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati sudah dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Jadi jelas paham ya. Ya, itu tadi iman kepada Allah, iman secara bahasa itu percaya toh? Yakini, membenarkan lah. Kitab itu adalah wahyu. Dalam istilah tadi sudah dijelaskan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Jadi wahyu itu dari Allah itu diturunkan. Nah, setelah diturunkan kepada rasul. Setelah diturunkan nanti untuk apa? Untuk diajarkan, untuk dibagikan, disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup agar sukses atau selamat dunia akhirat. Nah, selanjutnya nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nama-nama dan ada yang tahu nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Nama apa saja? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, sip. Ada 4. Ada 4. Taurat, Zabur,
Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Adam. Musa. Ada yang tahu? Apa? Daud atau Musa? Musa atau Daud? Musa. Nabi Musa. Zabur diturunkan. Nabi Daud. Injil. Nabi Isa. Terus Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Oke, itu keempat nama-nama kitab dan rasul yang menerima kitabnya. Itu keempat kitab itu wajib kita ketahui. Itulah jawaban. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya, bagi kaum muslim kita itu pedoman kita itu apa? Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kan umat muslim, umat Islam. Nah, sudah sepantasnya kita itu apa ya, bisalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena kita sebagai umat muslim, umat Islam, nah, bukan hanya kau mengimani, mempercayai saja, bukan kau hanya saya percaya, saya iman bahwa adanya kitab-kitab Allah, iya, kau percaya. Terus Zabur, ya ada, Injil ada, Al-Quran ada. Tapi tidak hanya kok kita hanya sekedar ucapan. Iman dalam hal lain itu kita itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan apa? Ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi tidak kok hanya iman. Iya saya iman. Ngandel-ngandel tok nang lisan, hanya berbicara di lisan, tetapi tidak dalam segi perilaku. Nah, jadi gimana caranya ya? Kita selalu beribadah kepada Allah, seperti itu. Apa yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya dengan mengingat kitab-kitab ini, Allah itu memberikan suatu pedoman kepada manusia loh. Jadi umat manusia itu ada aturan, tidak kok semena-mena, tidak seperti hewan. Kita itu manusia. Iya memang kita itu hewan, tetapi ada perbedaan, yaitu hewan kita itu hewan yang berakal, mempunyai akal. Nah, jadi ada perbedaan, tidak kok semena-mena seperti hewan-hewan liar, entah itu melakukan apalah, mencuri makanan atau berkeliaran ke sana kemari. Nah, tidak seperti itu. Kita itu mempunyai akal manusia. Jadi harus mempunyai pedoman hidup. Yaitu apa? Ini kitab Al-Quran. Seperti itu. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Kita fokus pada kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran di sini isi pokok ada isi pokok kandungan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu yang satu adalah akidah dan atau keimanan. Jadi di dalam apa namanya?
Al-Quran itu sudah jelas ada pokok akidah dan pokok keimanan, itu sudah jelas adanya. Dan apa? Yang kedua, ibadah baik. Ibadah baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ya kayak seperti hanya sholat, zakat, puasa yang ada aturannya. Ibadah yang ghairu mahdoh yang tidak ada aturannya seperti hanya nolong kan tidak ada aturannya, itu ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu yang ada aturannya seperti sholat ada tata caranya seperti ini, harus wudu, harus suci dari hadas besar, hadas kecil, seperti itu. Yang ketiga, akhlak seseorang hamba kepada Khalik. Jadi di dalam Al-Quran juga mengandung pelajaran akhlak atau budi pekerti. Kita itu diajarkan, Al-Quran itu mengajarkan kita supaya berbudi pekerti yang baik, tidak perilaku yang tidak baik. Yang keempat yaitu muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Contohnya apa? Kita itu kan hidup manusia yang membutuhkan kepada orang. Tidak mungkin kita itu hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Contohnya dalam segi hal ekonomi pun seperti itu. Contoh berdagang, ada penjual ada pembeli, iya kan? Nah, itu namanya salah satu nama muamalah. Yang kelima, Al-Quran terdapat wa'ad dan wa'id, yaitu janji-janji Allah. Ada janji-janji Allah untuk orang yang beriman itu balasannya surga. Itu janji yang baik. Ada yang janji yang buruk apa? Balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah apa? Nah, itu dalam Al-Quran diterangkan. Selanjutnya 6, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Ada cerita-cerita, kisah-kisah supaya kita apa? Bisa merenung, bisa apa mengambil ibarat nih, mengambil ibrah. Yang terakhir, ilmu pengetahuan. Jelas di dalam Al-Quran itu banyak ilmu pengetahuan yang dapat kalau kita tahu. Jadi apa? Ayolah terus belajar. Kita itu ilmu bukan seberapa, belum seberapa, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Jadi selalulah semangat belajar, ngaji, sekolah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Dan tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian.